Baik, saya mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu semuanya dan selamat Assalamualaikum warahmatullahi beraktivitas wabarakatuh. semuanya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin saya akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Kan kemarin kita sudah mempelajari sedikit ya atau materinya fundamental dan teknikal mengenai keywordnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya, biarin sinkron gitu. Jadi hasil dari pembuatan keyword di pertemuan kemarin itu berfungsi atau berguna di pertemuan saat ini juga atau hari ini juga gitu. Ntar ya, saya izin share screen belum ya? Udah. Oke, seperti biasa ya. Kalau saya biasanya bukanya 3 tab, apa aja itu? Yang pertama websitenya tanpa admin panelnya, lalu entah, oke. Lalu yang kedua admin panelnya, dan yang ketiga chat GPT. Kalau saya emang dari dulu sukanya sepertinya buka tiga, tiga halaman ya. Kenapa? Biar kita nggak usah buka-buka halaman lagi atau buka-buka tab yang ingin kita gunakan. Nah, saya bisa seperti ini. Jadi yang pertama websitenya tanpa admin panel, lalu yang kedua admin panelnya, dan yang ketiga chat GPT. Seperti biasa kita login dulu aja. Nah, mungkin kalau tips and trick saya atau teknik saya itu sangat simpel. Kenapa? Jadi di dalam USP ini cukup 4 aspek yang perlu dilakukan atau dipelajarin. Apa aja? Yang pertama adalah produk, di mana produk ini pastinya semuanya ya atau basicnya atau dasarnya kita membuat postingan biar muncul di dalam website kita. Jadi melalui produk itu yang pertama. Lalu yang kedua ada yang namanya atas konten ya. Atas konten fungsinya untuk apa? Biarin mendobrak atau menaikkan traffic keyword kita lagi. Lalu yang ketiga ada yang namanya body per page ya. Body per page itu apa? Sama fungsinya seperti atas konten. Jadi semua aspek-aspek yang saya jelaskan itu semuanya bersinkron ya atau apa ya? Mendukung satu sama lain dari ads konten ke produk. Lalu yang berikutnya body per page ke produk. Lalu yang berikutnya link per page ke produk. Jadi semua fitur-fitur atau aspek-aspek yang kita gunakan itu sinkron satu sama lainnya seperti itu. Mungkin saya tulis di notepad dulu aja ya biarin enak. Nah, ini ya. Yang pertama ada yang namanya posting produk. Lalu yang kedua ada yang namanya atas konten. Lalu yang ketiga ada yang namanya body per page. Dan yang keempat ada yang namanya link per page ya. Langsung aja ya kita posting produk dulu. Jadi di pertemuan hari ini kita posting produk dulu aja dengan kata kunci seperti ini ya. Yang sudah kita buat kemarin. Dari jual, promo, harga, distributor, dan juga agen. Langsung aja. Dan jangan lupa sebelum kita membuat postingan produk, pastinya kita harus mempersiapkan kategorinya dulu. Kategori itu muncul di mana? Ini langsung saya contohin di mana ya. Nah, kategori itu muncul di sebelah kiri sini nih. Ini adalah kategori dan usahakan untuk kategori dibuatnya general aja. General itu gimana maksudnya, Mas? General itu ibaratkan misalkan produk Bapak Ibu misalkan susu, kan untuk produk produk kali ini kan susu ya. Berarti dibuat aja untuk kategorinya itu adalah susu. Nah, jadi nanti di dalam kategori susu kita bisa memasukkan beberapa produk susu seperti itu. Langsung aja ya, saya buat kategorinya dulu. Input kategori susu bubuk, lalu submit. Nah, ini sudah ada ya. Untuk kategori, jangan diisi gambar, jangan diisi deskripsi ataupun teks. Jadi cukup nama kategorinya aja. Kalau sudah, kita ke produk, plus produk. Nah, pilih kategorinya dulu. Jadi, di dalam inputan produk itu ada beberapa aspek yang perlu diisi. Apa aja? Yang pertama, kategori. Yang kedua, nama produk. Nih ya. Nama produk itu adalah keyword utamanya atau keyword long tail-nya. Lalu yang ketiga, ada gambar. Jadi, yang tidak saya sebutkan, nggak usah diisi, nggak perlu juga. Jadi, diisi yang saya sebutkan aja. Lalu yang ketiga ada maaf, yang keempat ada yang namanya deskripsi ya, deskripsi. Lalu yang kelima ada yang namanya tag keyword. Yang keenam meta keyword, yang ketujuh meta deskripsi, yang kedelapan konten Google,
dan yang ke-9 nama judul, yang ke-10 nomor WhatsApp, dan yang ke-11 teks WhatsApp. Untuk yang lainnya ini bebas ya, dari link order Bukalapak sampai ke keyword kota itu bebas, boleh diisi boleh enggak. Cuman kalau saya biasanya nggak pernah saya isi. Kenapa? Karena tidak terlalu berpengaruh juga. Jadi diisi yang sekiranya penting-penting aja. Ya, toh. Ya. Oke, langsung ya kita praktekin bareng-bareng ya karena udah siang juga ya. Oke, saya mulai dari paling atas atau dari paling pertama kali. Dan ada namanya kategori. Kategori tadi yang sudah saya jelaskan, dibuat dulu, yang dibuat general aja namanya, biarin produk tersebut dimasukkan ke kategori tersebut. Jadi fungsinya untuk apa? Biar kategori kita itu tidak terlalu luas atau tidak terlalu banyak. Jadi fungsi USP ini, misalkan Bapak Ibu punya banyak produk, nah itu bisa dimasukkan ke dalam USP. Tapi balik lagi, jangan dibuat per produk itu per kategori, jangan. Jadi nanti kategorinya itu terlalu banyak dan terlalu luas gitu. Jadi dibuat beberapa produk dimasukkan ke satu kategori gitu. Yang penting kategorinya ini masih sinkron atau masih ada sangkut pautnya dengan produk-produk yang kita ingin posting tersebut. Yang tadi susu bubuk ya, ini ya susu bubuk. Nah, nama produk yang kemarin kita sudah belajar teknikal dan fundamental keyword. Nah, ini berarti dimasukkan aja nih. Keyword long tail-nya. Jual susu dairy milk, jual susu atau dairy milk murah di Kota Bekasi. Copy, taruh di nama produk. Balik lagi yang sudah saya jelaskan kemarin, usahakan kalau misalkan websitenya belum terlalu sering di maintenance ya, atau belum terlalu sering dibuat postingan, otomatis kan trafficnya masih dikit. Nah, usahakan atau total kompetitornya tuh jangan terlalu tinggi, jadi dibuat aja. Ya kalau bisa maksimalnya 30.000, 25.000 gitu. Beda hal kalau saya ini kan udah sering saya maintenance, sudah sering saya posting, sudah sering saya inspeksi. Jadi dan ini udah hampir mau 1 tahun dan ini kemungkinan udah powerful. Jadi kalau saya yakin optimis kenapa 49.500 ini saya bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor hebat lainnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya gambarnya. Gambarnya. Contoh ini ya. Ini aja. Oke. Dan untuk gambar diusahakan banget ukurannya 400 kali 400 itu minimal. Maksimalnya 500 kali 500. Kenapa seperti itu? Karena semakin besar gambar ya, semakin lambat atau memperlemot website kita. Jadi ya, di dalam gambar itu dibuat aja minimal 400 kali 500, maksimal 500 kali 500 seperti itu. Untuk harga nggak usah diisi ya, langsung kita ke deskripsi. Nah, deskripsi kalau misalkan bingung bisa menggunakan ChatGPT. Makanya saya pertama kali ngebuat project tersebut saya siapkan 3, website, panel MS website tersebut dan juga ChatGPT. Caranya nama produknya kita copy atau keyword long tail kita copy, kita ke ChatGPT. Untuk perintahnya buatkan saya artikel SEO yang menarik mengenai produk saya. Buka kurung, dipasta keyword long tail-nya atau keyword panjangnya atau nama produknya, tutup kurung. Terus enter. Nih ya, jual susu etodemik murah di Kota Bekasi, pilihan sehat untuk keluarga Anda. Semuanya ini udah dibuatkan sama dia nih. Oke, langsung kita copy aja dari sini. Jual susu etawa sampai ke bawah. Nah, harus diperhatikan ya Bapak Ibu semuanya. Kesimpulannya jangan digunakan nih. Jadi sampai sini aja. Kenapa kesimpulannya jangan digunakan? Karena kalau kita mengcopy paste sampai ke bawah sini, jujur kesimpulan ini sangat mengganggu ya. Jadi orang saat kita boleh page one ya, tapi orang saat buka di halaman satu Google website tampilannya, terus juga website kita, terus dilihat deskripsinya, terus dia baca ada kesimpulannya, orang itu bisa langsung apa ya kayak ngejudge, pasti mikirnya ini mah paling dari ChatGPT nih, jangan-jangan keywordnya juga dari ChatGPT gitu. Jadi kita meminimalisir terjadinya hal tersebut seperti itu. Jadi ini kita copy aja, saya sampai sini kopinya ya. Terus ke admin panel, ke deskripsi. Nah, seperti ini. Terus saya besarkan ini ya di sini. Ini dibesarkan, diedit sedikit. Apa aja diedit? Kalau saya sekarang ini suka di headline itu dikasih link. Kenapa? Sebutannya internal link. Jadi linknya itu masih saya kasih dengan website saya sendiri atau backlink ke dalam diri saya sendiri. Fungsinya untuk apa?
biar si Google itu lebih mudah dan lebih gampang merayapi website kita. Biar saat kita SEO kan, seenggaknya masih muncul di halaman satu Google ya. Kalau ini kan udah sering saya maintenance, jadi bisa page one lah insya Allah. Langsung ya. Nah, di atas ini ada yang namanya headline nih, yang besar udah dibuatkan oleh ChatGPT, jual susu atau demik murah di Kota Bekasi, pilihan sehat untuk keluarga Anda. Nah, terus ini di blok, terus dikasih bold, biarin tebal, lalu dimasukkan atau disisipkan link, atau diberi internal link. Nih, seperti ini ya. Ada tulisan tautan di pilihan settingan WSP ini ya, tautan. Nah, dimasukkan aja URL website kita sendiri. Carousel. Ya, lalu oke. Nah, kalau sudah, dia secara otomatis akan berubah menjadi warna biru teksnya. Nah, kalau dulu saya jarang ngajarin di headline dikasih link. Kenapa? Kalau sekarang sedikit berpengaruh ya. Kenapa? Karena selama saya membuat postingan, kalau dikasih link, jadi kayak ibaratkan kita ngasih gerbang atau ngasih pintu ke si Google biar dia lebih gampang atau lebih mudah merayapi website kita atau postingan kita. Biarin kita posting, inspeksi, langsung page one gitu. Nah, dan jangan lupa dikasih button WhatsApp-nya 2 kali ya. Di bawah sub headline, seperti ini ya, nih. Di bawah sini, jadi yang atas ini adalah headline, dan yang di bawah ini adalah sub headline. Dikasih CWA, lalu di paling bawah dikasih CWA, SEO deny, dan juga SEO baca. Seperti ini ya, 3 ini. 3 aspek jangan jangan sampai lupa ya, CWA, SEO deny, dan juga SEO baca. Cuman kalau sekarang saya sering mengasih CWA-nya 2 di bawah sub headline dan di bawah paling deskripsi mentok seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi CWA di bawah sub headline dan CWA di bawah deskripsi yang paling terakhir. Nah, kalau sudah memperkecil lagi scroll yang bawah. Nah, untuk tag keyword dan juga meta keyword disamakan aja dengan nama produk atau keyword long tail-nya. Kenapa? Biarin di dalam USP ini kalau kita buat meta keywordnya banyak, jujur kurang efektif dan kurang powerful, di mana kita usahakan satu postingan satu keyword aja. Jadi biarin postingan tersebut tidak kemana-mana seperti itu. Jadi meta keyword dan tag keyword disamakan aja dengan nama produk nih ya. Atau keyword panjang, keyword long tail ataupun bebas lah sebutannya itu. Nah, ini diisi ya tag keyword, meta keyword. Jadi gini aja cukup. Untuk meta deskripsi, kalau misalkan Bapak Ibu bingung, nggak punya meta deskripsi itu muncul di mana? Langsung nih saya contohkan. Harga susu atau demi murah. Nah, bisa dilihat yang biru-biru ini adalah keyword utamanya atau nama produknya atau keyword long tail. Orang masing-masing penyebutannya beda-beda. Ya, yang jual dairy milk murah harga terbaru September 2025 ini adalah keyword long tail-nya. Lalu di bawahnya ini yang teks kecil ini atau sebutannya biasanya orang nyebutnya sub headline ya, beda-beda ya. Cuman kalau saya untuk penyebutannya meta deskripsi. Nah, Bekasi nih ini adalah meta deskripsi. Lalu yang berikutnya gambar produk susu kambing atau asli cocok. Nah, ini adalah meta deskripsi. Terus bisa diperhatikan kenapa dia ini ada titik-titik nih, titik ada 3, berarti dia meta deskripsinya terlalu banyak. Nah, di dalam SEO, meta deskripsi itu hanya 160 karakter. Kalau dia cuma membuatnya atau input meta deskripsinya hanya 160 karakter, dia tidak ada titik-titik nih. Jadi seperti yang di atas ini ya, dia ini kemungkinan 160 karakter, jadi nggak lebih nggak kurang, jadi pas. Dan di bawahnya ini kemungkinan 160 karakter lebih. Nah, di bawahnya lagi juga sama ini ya, 160 karakter lebih. Nah, yang ini pas nih, 160 karakter. Seperti itu. Oke, langsung aja kita minta ke ChatGPT. Jangan lupa di copy dulu ininya, nama produk atau keyword long tail-nya di copy. Lalu kita ke ChatGPT. Untuk perintahnya, simple aja, buatkan saya metades 160 karakter yang ngehook. Di paste keyword long tail-nya atau keyword panjangnya atau nama produknya bebas sebutannya apa aja ya. Nah, seperti ini ya, jual susu atau demlik murah di Kota Bekasi, sehat bergizi, cocok untuk penyakit asam lambung dan juga lain-lainnya. Oke, di copy sampai ke tanda seru.
Untuk tanda petik, usahakan jangan di-copy juga. Karena kita kelihatan banget menjiplak atau mengcopy paste dari ChatGPT. Jadi ini dihapus ya sampai tanda seru aja. Kita ke sini, WSP lagi, ditaruh di meta deskripsi. Nah, kalau ini kemungkinan pas dia nggak kurang nggak lebih karena mentoknya itu 160 karakter. Kalau tadi lebih yang sudah saya jelaskan, dia ada titik-titik-titik. Itu dia berarti meta deskripsinya itu lebih dari 160 karakter. Lalu yang berikutnya ada yang namanya konten Google atau diketikkan aja atau diisi aja SEO deny. Lalu yang berikutnya ini cek jika ditampilkan di home. Ini centang ya, centang. Nah, untuk nama judul itu kita kasih aja keyword kita tapi tanpa dikasih wilayahnya. Contohnya gimana? Ini saya copy ya. Ini kan tag keyword, meta keyword sama nama produk kan sama nih tiga ini. Ini saya copy semuanya. Saya taruh di nama judul. Tapi wilayahnya atau targetingnya saya hapus. Jadi cuman hanya berisikan jual susu etawa dairy milk murah gitu aja udah. Nah, untuk nomor WhatsApp jangan lupa dimasukkan dan usahakan diperhatikan nolnya diganti 62. Ini 62857156 nolnya 4 kali ini ya. Seperti ini. Lalu untuk teks WhatsApp-nya seperti biasa ini adalah wording WhatsApp ya. Simpel aja buatnya misalkan halo admin, saya mau order susu etawanya dan milknya. Mohon info lebih lanjut. Mohon info detail. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalau saya yang bawa ini nggak perlu saya isi ya. Kenapa? Karena saya menggunakan fitur atau aspek-aspek yang lainnya seperti atas konten, body per page, ataupun link per page. Jadi yang untuk link-link ini dan juga keyword awalan, keyword akhiran, provinsi nggak pernah saya pakai. Kalau sudah, disubmit aja. Nah, terus kita cek ke website kita sendiri ini ya. Tanpa admin panelnya, kita refresh saja. Nah, ini ya. Jual susu etawa dairy milk murah di Kota Bekasi. Saya buka. Nah, ini untuk ukuran gambarnya belum saya ubah ya, nanti akan saya ubah. Dan untuk ukuran gambarnya diusahakan minimal banget itu 400 kali 400, maksimal banget 400 kali 400. Nah, di mana di headline sini bisa diperhatikan ada backlink atau internal link yang kalau ini diklik masih masuk ke dalam website saya sendiri. Ini ya. Nah, di bawahnya ada headline, subheadline, dan WhatsApp-nya. Lalu di bawahnya ada deskripsi lagi dan di bawahnya ada WhatsApp dan yang ini adalah SEO deny ya. Jadi SEO deny itu adalah keyword long tail yang kita direct kembali ke dalam postingan kita. Lalu di bawahnya ada SEO baca. SEO baca itu adalah di mana kita ngasih artikel atau postingan kita lainnya tapi dibuat singkat ke dalam postingan kita tersebut nih. Ini kalau diklik pusat mebel dan furnitur murah di Tegal. Ini kalau diklik masih sinkron ke dalam postingan saya tuh, postingan saya yang lainnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti fungsi BPP, LPP atas konten di mana? Intinya atas konten di atas ini dan body per page di bawahnya, di bawah sini dan link per page di kanan sini. Balik lagi, semua aspek yang saya jelaskan, sehabis kita buat inspeksi, kita buat inspeksi, kita buat inspeksi. Kalau misalkan sudah kita buat tetapi tidak kita inspeksi, sama aja kita ngebuat tugas, ngebuat makalah, tapi tidak kita laporkan tugas tersebut ataupun makalah tersebut. Sama hal dengan SEO ini. Sudah kita buat postingannya atau artikelnya ke dalam website kita, sudah kita rapikan semuanya dari A sampai Z, sudah terlihat proper semuanya, tapi tidak kita laporkan ke dalam Google atau tidak kita daftarkan ke dalam Google, itu percuma, tidak akan muncul ke dalam Google. Jadi saran saya, setiap dibuat postingannya seperti ini, sehabis dibuat postingannya, diinspeksi atau didaftarkan ke dalam Google, seperti itu. Nah, jadi mungkin, dan jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya, saran saya, satu hari itu minimal 10-15 postingan, ya, yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin, ya. Ini kan contoh ada 5 keyword nih. Jual susu etawah dairy milk, promo susu etawah dairy milk, harga susu etawah dairy milk, distributor susu etawah dairy milk, dan juga agen susu etawah dairy milk. Ada 5 ya. Nah,
misalkan bingung nih, cuman dapat 5 kata kunci panjang atau 5 keyword long tail. Nggak usah bingung, kita tinggal copy aja ini semuanya. Ini contoh saya copy. Siapa dulu deh. Nih, contoh gini ya. Nah, saya edit dulu, biar rapi. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan bingung, Mas, saya bingung nih, Mas, nyari keyword-keyword lainnya, sedangkan Mas nyuruh satu hari minimal 10 postingan. Kalau nggak 15 postingan, gimana tuh, Mas, tips and triknya biarin kita menggunakan teknik kerja kerja cerdas saja. Ini sih, simple gini. Yang atas ini adalah originalnya atau 5 keyword long tail-nya. Nah, yang keyword-keyword sebelumnya diganti nama kotanya aja ya. Misalkan yang pertama di Kota Bekasi. Nah, berarti yang berikutnya dikasih kecamatan dari daerah-daerah di atas tersebut. Misalkan yang bawahnya ini saya mau ngasih di daerah Bekasi Timur ya, kecamatannya. Kalau sudah dibuat sampai mentok ya keyword-keyword lainnya. Jadi keyword awalan, keyword produk sama keyword akhiran ini sama, tiga-tiga sama. Yang hanya membedakan adalah keyword wilayahnya atau target wilayahnya. Jadi keyword awalan, produk akhiran sama, yang bedakan keyword keyword wilayah atau target wilayahnya seperti itu. Nah, saran saya dibuat minimal banget postingannya itu 10 sampai 15. Kenapa? Biarin kita lebih cepat mendatangkan traffic atau maintenance website kita sendiri. Dan jangan lupa, sehabis diposting 15 ataupun 20 itu bebas ya, cuman lebih banyak lebih bagus. Misalkan satu hari 20. Sudah dibuat postingan 20, jangan lupa diinspeksi ya. Inspeksi sampai 20-20-nya. Kenapa? Biarin yang sudah saya sampaikan, kita percuma sudah membuat suatu project, suatu hasil, tapi tidak kita laporkan hasilnya. Jadi hasilnya nanti nihil ya. Jadi kita buat projectnya, lalu kalau sudah selesai, sebanyak 20 atau 15 postingan, kita inspeksi, biar muncul di Google, seperti itu. Jadi mungkin ini sedikit tips and triknya karena sudah jam 11 dan juga admin kami lupa meng-share, jadi mohon maaf ya untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin besok-besok biar saya aja nge-share, biarin gak ada yang ketinggalan. Soalnya saya tadi juga udah nungguin di Zoom dari jam 10 pagi ya. Mungkin seperti ini aja untuk hari ini. Mungkin kita akan belajar di pertemuan yang berikutnya, yaitu membuat atas konten ya, dan juga meng-GSC. GSC itu apa? Menginspeksi hasil postingan hari ini. Gitu. Dan juga nanti kita tambahkan atas kontennya, seperti itu. Mas Mas Abdul, Abdul, Ya, ada pertanyaan satu Mas. satu Pak, Bu, satu ya, satu ya. Mungkin ini maaf ya, mungkin ini saya kasih pertanyaan dua aja ya, karena udah jam segini ya, seperti itu. Ya, Mas Abdul, Ya, mohon izin. Pak. Ya, Eh, Ya, menyambung yang kemarin Mas, yang keyword long tail, yang hmm, ketika dihapus tak muncul semua sampai keyword pendek. Itu ya. di bagian produk tadi artikelnya di bagian mana Dinda di setel supaya semua keywordnya itu yang menyusun menjadi keyword long tail muncul semua pada saat dipotong-potong. Oke, mantap, bagus pertanyaan Pak. Jadi gini Pak, contoh kita ke beranda dulu ya. Ini adalah postingan saya nih ya, jual susu Etawa Demilk murah di Kota Bekasi. Nah, kalau Ya, ini sudah diinspeksi, otomatis yang akan muncul ke dalam Google itu adalah ini nih. Keyword long tail-nya, jual susu Etawa Demilk murah di Kota Bekasi. Mungkin ya, ini nanti selesai Zoom kalau nggak siang, sebelum kelas MTS ini akan saya inspeksi, biar besok akan saya jelaskan nih ya. Ini copy, kita taruh di Google. Nah, tips and triknya, ini contoh ya, ini contoh udah saya inspeksi dan page one ya, ini contoh aja, contoh sudah page one dan sudah saya inspeksi. Nah, terus gimana caranya biarin saat dipotong masih muncul di halaman satu Google. Gini aja, saya gunakan yang udah ada hasilnya nih, yang masih saya maintenance. Nah ini, mana ya, yang saya masih maintenance ini ya, Bogor nih. Bukan Bogor, Bogor nggak Bekasi ini ya. Depok, nih contoh ya. Ini ya, kontraktor ini saya copy sampai ke Depok. Lalu saya taruh ke sini, kita lihat masih patch one ya. Ini keyword long tail masih patch one. Tapi yang sudah saya jelaskan, kita jangan senang dulu kalau keyword long tailnya patch one. Kenapa? Karena orang mungkin kayak ibaratkan 2 banding 10 ya dengan mencari kata kunci sepanjang ini ya. Jadi dipotong aja ya. Dipotongnya gimana? Dipotong dari paling akhiran ya. Terpercaya dipotong. Dipotong salah satu. Dipotong per kata keywordnya. Terpercaya dihapus, enter.
Kita lihat, kita scroll, masih page one ya. Jadi kalau keywordnya dipotong, alatnya semakin nambah. Ulang lagi. Misalkan terpercaya, jadi habis kita paste keywordnya, kita cek dulu alatnya berapa. 4.300. Lalu terpercaya dihapus, enter, masuk ya, masih muncul di halaman Google dengan total kompetitornya 10.600. Lalu dihapus lagi, kontraktor, masih muncul page one. Kita cek alatnya. 43.800. Nah, jadi semakin dipotong, semakin total kompetitor itu semakin banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita bisa dikatakan berhasil atau winning lah. Kenapa? Karena orang kemungkinan mengetikkan keyword itu paling cuma sepanjang ini nih, kandang, ayam, proses di Depok gitu. Contohnya lagi yang lain. Yang Itu Bekasi. caranya deh, cara Kenapa, dan Pak? tekniknya. Caranya dan tekniknya supaya bisa muncul begitu. Nah, itu nanti seharusnya ditunggu aja. Jadi, pertama posting produk nih, Pak. Jadi, tekniknya gini. Pertama, posting produk. Kedua, atas konten. Ketiga, body per page. Keempat, link per page. Seperti itu. Jadi, 4 aspek ini cukup dilakukan dan juga praktekin. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya udah mengenal teknik 1000 keywordnya, itu bisa lebih cepat dan lebih mudah lagi. Jadi, pertama teknik 1000 keyword ya. Jadi, seperti ini. Yang pertama adalah teknik 1000 keyword. Yang sudah saya sampaikan, semakin banyak link di dalam postingan kita, semakin kita membuka gerbang ke dalam Google tersebut, atau si Google itu lebih mudah merayapinya. Pertama, teknik 1000 keyword. Yang kedua, teknik atas konten. Dan yang ketiga, teknik body per page. Dan teknik link per page nggak usah. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan teknik 1000 keyword ya. Balik lagi, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya belum paham teknik 1000 keyword, kita cukup ini aja nih. Tapi dia butuh proses yang sudah saya jelaskan. Website ini organik, di mana di dalam SEO ya, di dalam semua SEO itu butuh waktu ya, butuh waktu kalau kita memaintenance website tersebut dengan rapi dan juga benar ya. Jadi jangan kita bikin postingan produk tiba-tiba langsung page one, itu mungkin sulit. Kenapa? Jadi seenggaknya kita buat maintenance dulu aja, kita daftarin dulu aja, nggak apa-apa. Misalkan mau masuk di halaman 1, halaman 2 nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha. Jadi ibaratnya kita kayak ngedidik anak gitu ya. Anak nih ya, anak website itu ibaratkan anak ya. Anak kita ajarin SD dulu, sekolah SD, habis SD kita ajarin sekolah SMP, habis sekolah SMP kita ajarin sekolah SMA, bahkan sampai dia kuliah. Nah, kalau sudah kuliah seperti inilah website nanti jadinya nih, carousel ini. Jadi sudah sering di maintenance, jadi hasilnya pun ada, trafficnya pun nanti data sendiri seperti itu. Jadi caranya dipotong dari paling akhiran ya Pak, dipotongnya pelan-pelan, dipotongnya per kata keywordnya. Seperti itu Pak. Berarti harus dilakukan dulu 4 step tadi sehingga kalau dipotong muncul semua, Bang. Betul, nanti dia mengerucut semua, nanti muncul semua. Tapi simpelnya kalau misalkan Bapak udah tahu teknik 1000 keyword, simple. Dikasih teknik 1000 keyword, dikasih atas konten, dikasih body per page, 3 itu aja, rutin. Dan beda hal kalau misalkan udah tahu teknik 1000 keyword, postingannya nggak usah banyak-banyak, cukup 5 postingan aja. Kan kalau manual, postingan manual kan yang saya sarankan 10-20, bahkan 15-20. Kalau udah tahu teknik 1000 keyword, cukup 5 postingan, barulah nanti sisanya dikasih atas konten dan juga body per page, seperti itu. Baik, ada lagi, mungkin satu lagi ya Pak, Abdul, karena udah jam boleh segini. tanya Mas Abdul? Iya Pak, Boleh silakan. Mas Abdul, setelah kita pertama kali posting terus inspeksi, Ya. lalu kita mau ubah nih, mau ubah dalamnya. Nah itu terkadang dia tidak berubah ya, kenapa ya Mas Abdul? Baik, itu sering banget Pak. Itu namanya sistem ngebug ya. Tapi saran saya ya, contoh nih, ini postingan ini ya, postingan yang ini. Postingan ini nih, jual susu Etawa Day Milk murah di Kota Bekasi ya. Sudah saya posting, sudah saya buat postingannya ya, dan sudah saya inspeksi atau sudah saya daftarkan. Sebenarnya ada beberapa aspek yang nggak boleh sama sekali diubah, sama sekali. Apa aja itu? Langsung nih saya edit contoh ya. Yang pertama, ini harus difahami ya, karena mungkin banyak orang ya, dia tanpa disadari dia mengubah ya. Kalau dia mengubah, jadi ibaratkan kita ngerusak algoritma si Google tersebut, jadi berantakan nanti hasilnya. Yang pertama ada yang namanya nama produk ya, ini atau keyword utamanya nih, atau keyword long tail, bebas lah nyebutnya orang masing-masing ya. Itu yang pertama, ini nggak boleh diubah sama sekali. Lalu yang kedua adalah link ya, link di dalam headline tersebut ya, itu nggak boleh diubah. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya membuat postingannya dengan banyak link, itu link-linknya jangan diubah. Kalau deskripsi lainnya ini boleh diubah nih.
Tapi link itu jangan pernah diubah sama sekali di dalam deskripsi. Karena kenapa? Kita sudah mendaftarkan ke dalam Google, nggak mungkin dong kita tarik lagi nih. Ibaratkan saya sudah mendaftarkan anak tersebut ke SD ya, dan dia sudah belajar nih. Terus saya tarik nih, saya pindahkan, itu nggak boleh sama sekali gitu. Jadi biarin aja. Jadi yang boleh diubah hanya yang belum dikasih link aja. Lalu yang ketiga adalah tag keyword dan juga meta keyword. Kenapa? Karena ini adalah keyword kita yang sama dengan nama produk atau keyword long tail. Jadi cukup difahami. Yang pertama adalah nama produk atau link long tailnya atau link panjangnya atau keyword panjangnya ya. Lalu yang kedua, link di dalam deskripsi itu jangan pernah diotak-atik. Kalau deskripsinya boleh bebas. Lalu yang berikutnya ada tag keyword dan juga meta keyword. Nah, 4 aspek ini jangan sampai diganti ya. Kenapa? Karena kita ini sudah mendaftarkan ke dalam Google gitu. Jadi kalau link itu kan dia berbentuk link ya. Jadi kalau kita sudah mendaftarkan, otomatis si Google itu sudah merayapinya gitu. Kalau kita ganti, kita ngebuat algoritmanya tuh ngacak gitu. Seperti itu, Pak. Nah, Oke, berarti bug ya. kalau misalkan 4 aspek itu nggak diganti, yang lainnya diganti bisa kok aman. Seperti itu. Kalau tidak berubah dia ngebug berarti artikelnya Apa, Pak? itu. Iya. Tunggu aja, Pak. Ditunggu aja. Oh Mungkin iya, oke. ditunggu 3 jam, 4 jam gitu. Baik. Terima kasih, Siap, Mas sama-sama. Abdul. Mungkin Mas cukup ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, Abdul, mungkin saya ya, Pak. bentar. Ya, Bedanya boleh, tag keyword silakan. sama meta keyword apa? Kenapa? Bedanya tag keyword sama meta keyword apa? Tag keyword ini sebenarnya sama, Pak. Tag keyword sama meta keyword itu sama sebenarnya. Fungsinya adalah dia atau si tag keyword dan juga meta keyword ngedirect keyword utama kita lagi nih ya. Bisa dilihat ya. Sering-sering muncul ya. Nah, tag keyword sama meta keyword ini nggak ada bedanya, sama. Dia tuh ngedirect keyword long tail kita lagi ke dalam postingan kita. Kenapa saya sarankan tag keyword sama meta keyword sama ya? Kadang tuh orang ya kalau dia nggak tahu tag keyword sama meta keyword itu, kalau tag keyword satu, meta keyword ini kadang dibuat banyak. Ada jual so atau demik murah, lalu dikasih koma, lalu apa semuanya apa? Kenapa? Hasilnya kurang bagus. Kenapa? Karena nama produk kan satu nih, bisa dilihat ya, nama produk satu, nama produk nggak banyak atau keyword long tail banyak. Jadi tag keyword sama meta keywordnya satu aja, disamakan dengan keyword panjang, keyword long tail ataupun nama produk. Jadi fungsi ini adalah dia mendirect ya, ngedirect keyword utama kita ke dalam postingan kita. Ya orang sebutannya beda-beda ya, ada yang sebutan internal link secara otomatis ya, dibuatkan dari sistem ya, seperti itu. Seperti itu ya, Pak ya. Ada lagi mungkin cukup ya Bapak Ibu semuanya, karena sudah jam 11 lewat 11 ya. Bang, bisa tambah satu lagi, Bang. Mohon maaf. Boleh Pak, satu lagi ya, satu lagi. Iya, Bang. Saya Ya. ini Rahman dari Ya. Kota Baru. Ya, salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Pertama kali saya kan baru dimasukkan ke grup baru hari ini. Ya, grup apa tuh Pak? Grup apa nih? SEO subuh ya Pak? Yang dikirim link ke saya, sebentar saya lihat. Apa tuh Pak? SEO subuh? Grupnya, Apa-apa? sebentar Bang. Nama grupnya apa ya? Oh ini, grup support khusus WSP. Bapak sebelumnya dari grup mana? Belum, saya baru daftar. Oh, baru daftar. Ya. Jadi baru hari ini Bang, saya ikut. Ya. Nah, saya memang sangat awam sekali. Hmm. Ya, mungkin saya bisa tahu ini Bang, apa namanya, pelajaran yang hari kemarin bisa dibantu rekamannya Bang. Jadi mungkin saya bisa belajar sendiri. Oh gitu. ya, boleh. Rekamannya ini Bapak buka aja nih. Ini saya chat di obrolan yang Bapak ketik aja di YouTube. Nama YouTube-nya, kirim nomor buat daftar reseller susu demik Mas Abdul. Ya, nih Pak, ini saya kirimin ya nomornya sebentar. Nah, ini saya sama mau menawarkan sedikit ya, yang belum mendaftarkan jadi reseller, langsung aja ya daftar. Kenapa? Karena kalau misalkan jadi reseller Daimilk dapat kelas eksklusif dari kami. 4 kelas. 4 kelas ya. Membuat game online, meta ads, landing page, dan juga kelas bahasa Inggris ya. Jadi langsung aja didaftarkan yang belum menjadi reseller Daimilk kami. Cuman hanya 100.000 dapat 4 box susu atau Daimilk. Ini salah satu ya Pak. Ini yang mau mendaftarkan menjadi reseller resmi Daimilk kami. 089. Di mana dikirim itu Mas? Di obrolan Pak, obrolan Zoom. Di chat ya? Iya, di chat Pak.
Ini minta gambar Daimil ya, Ya. Mas Abdul. Nah, untuk perihal itu bisa langsung catat aja nih, admin kami namanya Katasya ya, Pak. Admin Tasya atau Katasya. Tasya ya. Ya, Katasya. Nah, bisa langsung dicatat aja. Yang belum menjadi reseller resmi dari kami, saran saya langsung aja daftar. Kenapa? Bisa mendapatkan kelas-kelas digital lainnya. Nanti yang pastinya saya yang akan mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan siang ini ada kelas Meta Ads ya. Jadi ditunggu aja dan langsung daftar. Dan sore ini juga ada kelas membuat landing page ya. Pastinya kan pada mau ya kelas membuat landing page, langsung aja daftar ya ke Katasya ya. Harganya cuma 100.000, dapat 4 box susu atau demil. Jadi dapat produk fisiknya, dapat sehatnya, plus juga dapat kelas digital marketingnya yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk perihal misalkan mau lihat rekaman sebelumnya, bisa ketik aja di YouTube. Ntar, ini saya kasih linknya aja ya, Pak. Sebentar. Nih, ini saya kirimin link YouTube. Ini di sini banyak rekaman ya, rekaman WSP. Tapi yang basic-basic ya, Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa yang belum daftar langsung daftar karena siang ini ada kelas Meta Ads dan nanti sore ada kelas membuat landing page ya. Nah, untuk perihal rekaman WSP bisa langsung aja tuh ditonton YouTube, sudah saya copy di chat obrolan Zoom ya, bisa langsung dilihat aja. Bisa langsung juga di-subscribe, jangan lupa. Nah, untuk perihal Daimil, langsung aja join menjadi reseller kami, reseller resmi ya pastinya, dengan harga 100.000, dapat produk fisiknya, produk susu atau Daimilnya 4 box, dan juga dapat kelas-kelas menariknya, kelas-kelas eksklusif menariknya. Baik, mungkin cukup ya, itu sebelum 1 menit lagi saya tutup. Mungkin cukup, baik, semoga Terima kasih, semoga Bang. Terima kasih, Bang Semoga Abdul. sedikit ilmu yang saya berikan cukup bermanfaat dan untuk Bapak Ibu semuanya. Balik lagi, setiap kita belajar, ya, setiap kita mendalami suatu ilmu langsung dipraktekin, biarin ada hasilnya, biarin masuk kanan tidak keluar ke kiri, jadi masuk kanan mentok gitu. Jadi ilmunya kita pakai gitu. Jadi semua kelas atau semua apapun itu kalau kita ingin mempelajarinya langsung dipraktekin, biar bisa lihat hasilnya, biar bisa mendapatkan hasilnya. Baik, kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya Abdul Mubarak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Abdul. Sama-sama, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Abdul. Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Nanti kita lanjut lagi di siang, Meta Ads, jam 1.30. Tunggu aja. Langsung daftar, join reseller resmi Daimil kami. Makasih.